warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 2109025000015. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban atas soal-soal yang telah diberikan, yakni adalah soal yang pada materi keempat. Adapun yang pertama adalah soal kasus. Seperti yang terlihat pada slide, yakni dalam bidang pertanian, seringkali terjadi gagal panen. Hasil-hasil pertanian dalam negeri tergilas oleh tingginya atas impor sembako. Padahal, industri pertanian adalah motor penggerak ekonomi yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pertanian ini untuk sektor yang sangat strategis. Ada sekitar 50% orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, seperti yang kita lihat saat ini. Seperti komoditas kacang tanah, garam, jagung, dan sebagainya masih diimpor. Padahal, jika kita mengolah pertanian dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak naik lebih cepat. Lalu, apa sih faktor penyebab terjadinya gagal panen? Hama yang menyerang, seperti lereng dan penggerak tanaman, penyakit yang menyerang tanaman, misalnya kresek, blas, dan lain-lain, ataupun musim kemarau yang berlebihan dan menyebabkan kekeringan, serta kurangnya pasokan air. Lalu, muncul pertanyaan, betulkah negara kita sanggup hidup tanpa mengimpor hasil pertanian? Menurut saya pribadi, tidak mungkin. Karena negara kita bisa sekuat ini hanya karena ada impor. Karena selain dari pemerintah tidak bisa menghentikan kerjasamanya dengan negara lain, negara kita juga membutuhkan beberapa pasokan hasil pertanian walaupun negara kita kaya akan SDM. Contohnya saja seperti gandum yang sudah tidak asing bagi kita. Bahan ini digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan roti. Bahan ini tidak akan dapat Anda jumpai di Indonesia, walaupun bahan itu dapat diproduksi, itu tidak akan memenuhi seluruh permintaan masyarakat karena tingginya permintaannya. Contohnya saja, bahan baku yang lazim seperti cabai ataupun padi. Jika permintaan masyarakat meningkat, maka para penyalur pasokan bahan pertanian akan kesulitan dan petani akan juga kesulitan untuk memproduksinya dikarenakan terlalu banyak permintaan dibandingkan dengan barang yang ada. Lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa sih gula gampang diselundupkan di Indonesia? Menurut saya, ini disebabkan oleh kurang ketatnya pengawasan di perbatasan antar negara ataupun antar wilayah Indonesia. Dan ini dimanfaatkan oleh penjaga keamanan yang hanya ingin meraup keuntungan. Karena keuntungan pada penyelundupan ini sangatlah besar dan menjanjikan. Lalu, apa cara mencegah penyelundupan gula? Yang pertama menurut saya adalah memperketat pengawasan terhadap keamanan di perbatasan, terutama di pulau-pulau terpencil yang bisanya terjadi penyelundupan ilegal. Kemudian, apa tujuan manusia melakukan kegiatan produksi? Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen tentu saja. Kemudian berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya, dan meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Adapun 3 cara yang bisa dilakukan supaya produksi dapat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah efisien dan ekonomis. Artinya adalah mengalokasikan sumber daya untuk penggunaan lebih tinggi dalam perekonomian. Namun, penggunaan sumber daya ini harus sebaik mungkin dan tidak boleh melakukan pemborosan. Yang kedua adalah selalu mementingkan alam. Intinya adalah tidak egois dan serakah, dan ketika menggunakan sumber daya alam selalu memikirkan kelangsungan masa depan. Itu. Lalu, keamanan SDM dalam produksi. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mengikuti kaidah keberlanjutan guna mempertahankan sumber daya alam dan meningkatkan produksi tentu saja. Lalu, apa perbedaan normalisasi dan diverifikasi? Normalisasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Sedangkan diverifikasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Pengertian dan contoh produksi. Yang pertama adalah pengertiannya.
Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen dan menghasilkan laba. Contohnya, pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain, kemudian diolah menjadi pakaian yang siap pakai. Yang kedua, pabrik kayu mengolah bahan baku kayu menjadi sebuah furnitur. Yang ketiga, pengolahan kulit kerang menjadi hiasan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.